Di tataran dunia global, kita lihat sendiri, tidak ada negara kuat yang militernya tidak kuat. Betul tidak? Amerika, China, Rusia. Nah, saat ini Indonesia itu secara ranking militer global fire of power, itu sekarang ini posisi Indonesia itu berada di ranking 13. Indonesia itu di atas Israel dan Australia. Hanya satu klik di bawah Jerman, Brazil, dan Turki. Berarti sebentar lagi Indonesia itu akan masuk ke top 10, 10 besar kekuatan militer dunia, di dunia. Nah, tapi untuk ranking, mendapatkan ranking tidak hanya dari alutsista asing. Ada lebih dari 1.100 lebih variabel yang harus dipenuhi menjadi alat ukur sehingga terbitlah ranking kekuatan militer di dunia ini. Nah, terkait Indonesia ke depan, ini baru Mas, ini sebuah terobosan luar biasa dari Pak Prabowo. Tahun 2026 itu APBN kita menganggarkan 246 triliun untuk anggaran pertahanan kita militer Indonesia. Itu hampir 1% PDB kita. Ini terbesar sepanjang sejarah, Mas. Karena biasanya 0,8, 0,9. Walaupun sebenarnya idealnya itu hampir 2%, itu adalah 2% dari PDB, itulah idealnya anggaran militer sebuah negara. Nah, maka saya yakin kalau ini tidak ada halangan yang fundamental seperti ada kerusuhan atau konflik-konflik sosial atau resesi ekonomi, saya yakin pada tahun 2026 ini Indonesia itu akan masuk ranking 11 atau 10 besar dunia. Kenapa? Dari daftar alutsista yang kita dapat belanja, seperti kita sudah beli Rafale pesawat generasi 4,5 itu dari Prancis, kita juga sudah beli Kilo Class di kapal selam, yang itu juga cukup memberikan deterrent effect. Karena apa? Ini kapal selam dia bisa bertempur trimatran, bisa untuk submarine, subsurface, sama pertahanan udara. Belum lagi kita juga udah mengorder pesawat Chengdu 10 yang kemarin teruji antara pertempuran udara India dengan Pakistan, dan juga kita juga sudah memesan pesawat Kaan. Ini adalah generasi kelima dari Turki. Ya, pesawat generasi kelima ini itu adalah sebagai semacam F-35-nya Amerika. Nah, begitu juga perlu dicatat, Indonesia juga sudah punya kerjasama membuat pesawat KF dengan Korea Selatan. Ini buatan dalam negeri, kita konsorsium dengan Korea Selatan. Nah, dari matra darat kita juga sudah mempunyai artileri medan ya. Kalau dulu Indonesia mempunyai baru Astros 2 yang rudalnya jarak sampai 100 km, sekarang dengan Kahan buatan Turki sudah mencapai 300 km. Begitu juga marinir. Lompatan belanja alutsista Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Kemarin juga kita baru kedatangan kapal Brawijaya, KRI Brawijaya itu ketika di atas Flag Frigate Forbidden Class itu. Sebentar lagi kelas destroyer. Nah, rangkaian alutsista ini ditambah lagi dengan kita belum komcat kita yang sudah sampai 37.000 ya. Belum lagi validasi organisasi bentukan komponen batalion-batalion teritorial. Nah, ini saya prediksi, ini belum lagi penugasan-penugasan, ini tambah lagi ya penugasan-penugasan kita di PBB juga ada ke Kongo, Sudan yang semakin banyak. Nah, dari sini kita bisa, saya memprediksi tahun ke depan atau 1 tahun, 2 tahun ke depan Indonesia akan memasuki ranking 10 besar dunia. Nah, ini tentu akan memberikan dampak yang positif terhadap performance Indonesia ke depan. Karena apa? Sesuai istilah di dunia militer pertahanan, civis pacum para bellum. Kita siap berdamai kalau kita siap berperang. Tidak ada negara yang akan berani mengganggu Indonesia, dan tentu juga akan memberikan deterrent effect terhadap baik itu regional maupun di global dunia itu sendiri.